Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 15 Desember 2020, berjudul Campur Tangan Malaikat Terungkap. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Pena Inspirasi menjelaskan gambaran yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Campur Tangan Malaikat Terungkap, sebagai permulaan kekekalan adalah sebagai berikut. Pertama, malaikat bekerja sama dengan para pekerja Allah dengan melayani orang-orang yang belum mengetahui tentang kabar Injil kebenaran itu. Malaikat-malaikat Allah yang mempunyai kekuatan luar biasa diutus oleh Allah untuk melayani manusia, pekerja Allah, yang membicarakan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Kedua, malaikat berbicara melalui suara orang-orang yang mau menjadikan dirinya sebagai saluran komunikasi bagi manusia untuk menyatakan kasih Allah. Dengan keinginan yang meluap-luap, para malaikat menunggu kerjasama kita, karena manusia seharusnya menjadi saluran komunikasi bagi manusia. Jikalau kita menyerahkan diri kepada Kristus dengan pengabdian segenap hati, malaikat bergembira karena mereka dapat berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Allah. Ketiga, kehadiran malaikat sangat dibutuhkan oleh para pengikut Yesus yang telah bersedia mendedikasikan diri mereka menjadi alat kebenaran untuk menyatakan roh kebenaran dari malaikat itu. Para pengikut Kristus harus menjadi alat kebenaran, para pekerja, batu yang hidup yang bercahaya, agar mereka dapat mengundang kehadiran malaikat-malaikat surga. Mereka dibutuhkan sebagai saluran seperti sebelumnya, melalui mana roh kebenaran akan mengalir. Keempat, malaikat akan mencatat dengan setia ke dalam catatan resmi buku catatan malaikat atas semua perbuatan dan tindakan setiap orang yang namanya sudah tertera di dalam buku sidang. Banyak orang yang memiliki formalitas kesalehan, nama mereka tertera dalam buku sidang, tetapi catatan di surga sudah ternoda. Malaikat pencatat dengan setia mencatat perbuatan mereka, setiap tindakan yang bersifat mementingkan diri, setiap perkataan yang salah, setiap kelalaian memenuhi tugas, setiap dosa rahasia, walaupun disembunyikan dengan licik, adalah catatan resmi dalam buku catatan malaikat. Kelima, malaikat dan Kristus menjadi mitra kerja setiap orang yang telah mendedikasikan dirinya dalam rencana keselamatan sebagai sumber kemuliaan bagi Allah. Menjadi mitra kerja Kristus dan malaikat-malaikat surgawi dalam rencana keselamatan. Pekerjaan apakah yang dapat dibandingkan dengan ini? Dari setiap jiwa yang sudah diselamatkan akan menjadi sumber kemuliaan bagi Allah, yang akan dipantulkan pada orang yang diselamatkan dan juga pada sarana keselamatannya. Keenam, malaikat akan bekerja sama dengan setiap anak Allah yang sejati, oleh sebab semua malaikat-malaikat pelayan, terkecuali malaikat kerub dan serafim, akan diutus untuk melayani manusia yang akan menjadi pewaris keselamatan. Kita perlu memahami misi malaikat lebih baik dari yang sebelumnya. Baik sekali untuk mengingat bahwa setiap anak Allah yang sejati perlu bekerja sama dengan makhluk-makhluk surga. Kuasa dan pasukan terang yang tidak kelihatan melayani mereka yang sabar dan rendah hati, yaitu orang yang percaya dan menuntut janji Allah. Malaikat kerub dan serafim yang luar biasa kekuatannya berdiri di sisi kanan Allah. Semua malaikat-malaikat pelayan diutus untuk melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.